Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan perihal ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini diawali dengan redaksi kutiba alaikumusiyam. Kalau misalnya kita merujuk pada makna bahasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian itu asyam. Misalnya dalam kamus Al-Ma'ani, asyam itu bermakna al-imsaku an syahwatil batni wal farji min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu imsaku, al-imsaku yaitu menahan diri dari kecenderungan atau hasrat perut dan juga hasrat kemaluan yang dimulai dari awal munculnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tentu kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kecenderungan atau hasrat perut itu adalah hasrat yang mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan makan misalnya, atau minum, dan juga hal-hal yang serupa. Kemudian kecenderungan atau hasrat yang itu sifatnya kemaluan, tentu itu mengarahkan pada kebutuhan yang sifatnya seksual, entah itu dalam bentuk berhubungan intim bagi mereka yang sudah menikah, atau bagi yang belum menikah itu potensi untuk melakukan misalnya masturbasi. Nah, tentu puasa hadir untuk mengendalikan manusia dari hasrat-hasrat yang demikian. Maka kita tahu bahwa dalam puasa itu kita dilarang untuk minum, makan, dan juga berhubungan seksual kecuali setelah momen berbuka itu tiba. Kemudian redaksi selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa ini juga sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu. Nah, perihal ini saya mengambil satu pendapat dari Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan yang dimaksud dalam redaksi ini adalah dalam aspek ajaran agama. Jadi umat-umat terdahulu itu merujuk pada agama-agama samawi, di mana agama itu datangnya dari langit. Nah, beliau mengatakan bahwasanya agama samawi ini secara prinsip itu juga sama sebenarnya dengan agama Islam, yakni dalam soal akidah, kemudian syariat, dan juga akhlak. Bahwasanya dalam agama ini juga diterangkan perihal ketauhidan kepada Allah, kemudian perihal nubuah, dan juga perihal adanya hari kemudian atau hari akhir. Nah, kalau misalnya kita perluas spektrum itu lebih lebar, maka kita bisa melihat dari aspek manusia itu sendiri, bahwasanya kita sejak awal penciptaan Nabi Adam dan juga Siti Hawa sampai masa kita sekarang, dari penciptaan mereka yang ahli pengetahuan Socrates sampai masa sekarang Bertrand Russell misalnya, itu semua itu merupakan satu makhluk yang diciptakan dari satu jenis yang sama. Seperti yang diungkapkan Profesor Quraish ketika beliau menafsirkan ayat pertama dari surah An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Beliau menafsirkan nafas di sini itu sebagai jenis, min nafsin wahidah, satu jenis yang sama. Jadi kita sama-sama manusia. Nah, berbicara tentang manusia, tentu beliau mengatakan bahwasanya manusia itu punya kebebasan untuk memilih dan memilah aktivitas yang hendak dia lakukan. Dalam hal ini, dalam kasus ini misalnya adalah makan, minum, kemudian berhubungan seksual. Berbeda dengan hewan. Dalam hal itu mereka sebenarnya punya sesuatu yang saklek. Jadi kapan mereka mesti berhubungan seksual, kapan mereka mesti makan, itu telah terjadwal. Terutama hewan-hewan tertentu, misalnya ular. Nah, sedangkan manusia enggak. Mereka beda. Karena mereka beda, maka ketika kebebasan itu tidak dikendalikan, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada diri mereka. Misalnya, kalau misalnya kita memfokuskan aktivitas kita pada satu hal secara berlebihan, tentu hal yang lain akan terabaikan. Misalnya kita fokus pada pemenuhan hasrat perut, kemudian hasrat
kemaluan, maka aspek-aspek seperti mental, spiritual itu juga akan terabaikan. Nah, di sini Asyam hadir untuk menjadi cara bagi manusia, terutama umat muslim, untuk mengontrol diri mereka sendiri. Nah, berbicara tentang hasrat dan manusia, sesungguhnya itu agak mirip dengan yang kita namakan tujuan. Sebelumnya saya ingin melanjutkan pada redaksi selanjutnya, yaitu bahwasanya kewajiban puasa bagi kita, kemudian umat-umat terdahulu itu punya satu tujuan atau satu poin yang hendak disampaikan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, takwa di sini Profesor Qurras menafsirkan bahwasanya takwa berarti menjauhi atau menghindari siksaan Allah atau hukuman Allah. Beliau mengutip pendapatnya Muhammad Abduh, bahwasanya beliau mengatakan ketakwaan itu bisa dimunculkan pada diri manusia ketika mereka berupaya untuk menjauhi atau menjauhi apa-apa yang dilarang dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasrat dan tujuan ini sebenarnya agak sulit membedakan. Tapi sebenarnya kedua-duanya hanya serupa tapi tidak sama. Kalau saya boleh analogikan, misalnya jiwa kita itu anggap saja seperti sebuah taman. Nah, hasrat dan tujuan itu mengendap dalam jiwa kita. Kalau misalnya hasrat itu adalah semacam benih yang itu kemunculannya nggak kita prediksi, seperti tumbuhan liar. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai merawat taman jiwa kita, maka hasrat sebagai tumbuhan atau benih liar itu akan tumbuh sedemikian rupa tanpa adanya kontrol. Sedangkan tujuan itu adalah benih yang memang sengaja kita tanam. Kita tanam, misalnya dalam hal ini adalah kita menanam benih-benih kebaikan, kemudian rasa cinta pada sesama. Itu kita tanamkan terus-menerus, sehingga dalam prosesnya itu akan menumbuhkan tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu menggapai nilai-nilai ketakwaan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.